habis waktu sebenarnya, malas sebenarnya saya meladeni gitu-gitu ya, nggak bagian dari apa perkara ini. Inilah dia, ini Yamaguchi University Certificate, inilah transkrip nilai ini, mana mungkin orang nggak lulus dapat ini nih ya. Bisa nggak kalian baca itu tuh, terbalik ya, gimana sih bacanya itu ya. Nah ini the third international workshop Kansei, ini dia ya. Tanda tangannya cuma begini aja, stempelnya kalau orang apa ya, orang Jepangnya ini ya, kayak gini nih. Kalau ini ijazah S1 ya kan, S1, S2, terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Ini juga nih Kepala Laboratorium Komputer Forensik Polri. Apa yang dia lakukan? Memanipulasi barang bukti digital. Pendiri AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kalau laboratorium forensik ya, yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima. Karena berkaca pada kasus Jessica Wongso, kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral. Tidak ada ya, kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Kecuali ada people power kita ini ya. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo gitu loh. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Dan seterusnya. Satu lagi, tidak boleh ada diskriminasi atau bahkan tidak boleh ada kriminalisasi. Oke. Dan mohon. Ini kan Bapak Rismon mulai klarifikasi mengenai ijazahnya ya, yang katanya kan ada salah satu digital forensik, ahli digital forensik yang ngecek ke universitasnya dari Bapak Rismon ini di Jepang. Nah dia klarifikasi ini, nunjukin masa ini palsu dan lain sebagainya, nunjukin Bapak punten ya. Kan sebelumnya Bapak bilang kalau misalkan ijazah Bapak Jokowi itu palsu, tapi pihak universitasnya sendiri dari UGM bilang itu asli, ya enggak? Udah ada klarifikasi ini dari UGM, pembuktian nih Pak dari universitasnya. Coba dari universitas Bapak dari Yamaguchi ya, dari Jepang, coba juga suruh dong gitu loh. Jangan nuduh ijazah orang palsu tapi sendirinya ngebuktiinnya cuman gitu doang. Saya aja bisa bikin, ibaratkan kayak gitu loh. Sesimpel itu. Tapi yang namanya perjuangan Pak beda. Kita bikin ijazah tuh beda. Saya tuh kepikiran Pak Jokowi berjuang kuliah ya 4 tahun ijazah, terus tiba-tiba ada orang yang nganggap ijazahnya itu palsu. Nah sementara yang menganggap ijazah palsu juga diduga ijazahnya juga palsu. Pak Jokowi ini udah ngebuktiin ini, ada dari UGM udah dibuktiin dan lain sebagainya ya. Meskipun sekarang lagi ada pengujian di persidangan. Sekarang nih giliran Bapak, coba Pak buktiin dari Universitas Yamaguchi-nya, suruh klarifikasi kalau misalkan ijazah Bapak itu asli apa palsu, itu aja ya Pak ya. Gimana rasanya Pak kalau dituduh ijazahnya palsu? Makasih. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari investigasi yang dilakukan Joshua Sinambela, pakar dan ahli digital forensik Indonesia, terhadap dugaan ijazah palsu Rismon. Dan beberapa hari yang lalu Rismon ternyata sudah mengunggah ijazahnya di akun X ataupun akun Twitternya. Dan lagi, Rismon sudah melakukan live di YouTube dengan memperlihatkan ijazah ataupun dokumen dari Yamaguchi University. Namun ternyata sayangnya, apa yang dilakukan Rismon itu menimbulkan kecurigaan baru. Dan Joshua sudah membuatkan hasil investigasi terbarunya. Nanti akan kita lihat seperti apa teman-teman ya. Nah selain itu, saya juga menemukan dan mendapatkan beberapa dokumen fotokopi yang diduga ijazah milik Rismon dari Yamaguchi, yang ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalamnya teman-teman. Apakah ini hasil editan? Apakah ini hasil buatan sendiri? Nah itu yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah teman-teman, ini postingan dari Rismon di tanggal 8 Mei kemarin ketika
Isu dugaan ijazah palsu Rismond ramai diperbincangkan di media sosial Facebook, di statusnya Bang Joshua Sinambela, di channel YouTube saya, dan channel YouTube beberapa YouTuber Nusantara yang membahas ini. Barulah Rismond mengunggah foto ijazahnya. Sekelas presiden 2 periode harusnya tidak takut menampilkan data pribadi terkait ijazah dan transkrip nilainya kalau ada dan asli. Asik. Kita lihat dulu ijazahnya ya. Kertas putih ya. Ini apa ini? Doktor. Oh, ini ijazahnya Rismond teman-teman, dari Yamaguchi University. Nah, ini transkrip nilainya. Nah, ini 2 ijazah yang diunggah Rismond, dan dia sempat live juga di YouTube dan memperlihatkan dokumen-dokumennya teman-teman ya. Dan setelah dia mengunggah ini, tentu ya Joshua Sinambela tidak tinggal diam, dan dia kembali menulis di akun pribadinya di Facebook terkait dengan investigasi lanjutan terhadap ijazah dari Rismond. Dan ini hasilnya. Ijazah asli lulusan Yamaguchi University, kita baca pelan-pelan teman-teman ya. Ijazah asli lulusan Yamaguchi University tidak menggunakan kertas putih seperti yang ditunjukkan orang ini. Nah, kalau Rismond kan kertas putih biasa nih teman-teman, ya kan, warna putih ijazahnya kan. Nah, kalau kata Joshua, ijazah doktor lulusan Yamaguchi itu menggunakan kertas tebal berwarna kekuningan. Nah, jadi lulusan Universitas Yamaguchi yang doktoralnya itu menggunakan kertas berwarna kekuningan dan tebal, dan bukan warna putih. Nah, setiap ijazah 2 jenis, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa kanji, ya tulisan Jepang gitu. Dan biasanya ditempatkan dalam satu map. Coba minta orang tersebut mengirimkan foto atau scan ijazah aslinya yang detail. Orang tersebut diduga tidak menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Waduh. Orang tersebut diduga tidak menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Jadi hanya transkrip dan bukti-bukti ikut kursus-kursus saja yang ditampilkan dengan jelas oleh orang tersebut. Ada bisikan dari teman sebelah. Oh, berarti Joshua ini dibisiki oleh temannya. Agar berimbang, minta sekalian dokumentasi berikut. Nah, Rismond denger nih, tunjukkan nih, foto wisuda atau teman wisuda. Nah, iya bener, foto wisudanya mana? Biasanya kan orang tuh bangga dengan wisuda di luar negeri. Pakai toga, ya kan? Pasti bangga lah ya. S2, S3 lagi di luar negeri. Coba mana foto wisudanya Rismond? Tunjukkan dong, kalau ada. Kalau Pak Jokowi kan jelas ada foto wisudanya teman-teman, bersama teman-temannya. Dan teman-teman sangkatan Pak Jokowi di UGM juga masih ada. Pasti Rismond juga masih ada dong teman-teman berkuliah di Jepang waktu itu. Ataupun ada orang Indonesia yang berteman, ataupun adik kelas atau adik angkatan atau kakak angkatan dari Rismond yang tahu tentang Rismond ini. Pasti ada dong. Kemudian ijazah, disertasi atau tesis, testimoni teman kuliah. Nah, ini penting nih teman-teman. Testimoni teman kuliah. Kenapa nih penting? Ya biar kita tahu, oh Rismond benar berkuliah di sana. Sama halnya Pak Jokowi kemarin, teman-teman Pak Jokowi, seangkatan Pak Jokowi, itu angkat bicara terkait dengan Pak Jokowi yang pernah berkuliah, satu kelas, sama-sama wisuda. Nah, ini clear, jelas. Berarti Pak Jokowi lulusan UGM. Ini, Rismond, coba tunjukkan dulu ya kan. Statement kampus. Nah, statement kampus ini agak-agak rumit nih. Karena kemarin Joshua Sinambela sudah mengunggah email dari Yamaguchi University yang mengatakan bahwa ya mereka tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut. Nah, ini yang harus diklarifikasi juga ya kan, karena emailnya dari staf kampus Fakultas Engineering Teknik dari Yamaguchi. Foto KKN kalau ada. Nah, foto KKN. Nah, ini ijazah yang ditampilkan Rismond teman-teman ya. Ijazah yang ditampilkan Rismond. Nah, biar jelas warna putih ya kan ijazah Rismond yang ditampilkan. Dan nah, ini salah satu contoh dari Joshua Sinambela terkait dengan ijazah doktoral dari Yamaguchi University. Warnanya seperti ini, modelnya seperti ini. Coba kita punya Rismond. Rismond warna putih ya? Ini dokter bukan sih? Ini apa ini? Oh, ini sertifikat teman-teman. Ini sertifikat nih. Ini sertifikat nih, sertifikat. Kalau ini kan Yamaguchi University. Langsung gitu, nggak ada tulisan-tulisan sertifikatnya nih. Terus ada Doctor of Veterinary Science. Wah, ini Yamaguchi nih. Kuning. Warnanya agak kekuningan gitu ya. Kuning kunyit atau kuning-kuning apa gitu. Nah, ini ijazah dari Yamaguchi. Agak beda memang ya. Ijazah Rismond dengan ijazah ini. Kalau Rismond tadi, ya mana? Sertifikat doang tulisannya. Sertifikat. Waduh. Gimana nih Rismond nih? Nah, ini salah satu orang Indonesia yang pernah berkuliah di Yamaguchi juga. Nah, tampilan ijazahnya begini teman-teman nih. Oh, ini yang dimaksud tadi nih, ada yang berbahasa Inggris, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan berbahasa kanji. Nah, ada nggak Rismond beginiannya? Ada nggak? Nah, ini harus ditampilkan dengan jelas nih, biar penonton semua paham dan mengerti ya kan? Oh, begini model ijazahnya teman-teman ya. Tapi kok Rismond beda ya? Beda pula Rismond ya? Kok Rismond beda tadi guys? Sertifikat doang nih. Beda lagi. Sertifikat by. Loh, apa ini? Doktor course. Ya.
Gimana teman-teman ya? Apakah benar Rismond lulus di sana atau pernah berkuliah aja terus nggak lulus gitu? Yang benar yang mana ya? Coba kalian komen di bawah teman-teman ya. Nah ini hasil penelusuran dari Joshua Sinambela. Dan tadi disuruh tunjukin foto wisuda. Kalau foto wisuda udah ada, sebenarnya ya udah clear, udah jelas kalau foto wisudanya ada dan testimoni teman kuliah. Ini dua yang penting nih, foto wisuda atau foto rame-rame dengan teman wisudanya. Kalau ada itu ada udah clear, berarti kita percaya ijazah Rismond asli gitu teman-teman ya. Nah ini ada postingan juga dari pelintas jalan. Nah, misteri disertasi Rismond dari akun Facebook Hasanuddin Abdurrahman. Universitas di Jepang punya database disertasi para doktor yang lulus. Tautannya ini. Oh, ini ada. Ini beliau lulusan Jepang juga teman-teman ya, by the way. Saya cari nama Rismond di database itu, hasilnya tidak ditemukan. Artinya, tidak ada data Rismond di situ. Punya saya, ada dong, asik. Punya Menteri Pendidikan Tinggi, Brian Yuliarto, yang kuliah bersama dengan saya, juga ada. Wah, ada juga nih. Oh, Rismond nggak ada. Saya cari pakai nama Sianipar yang keluar nama orang lain. Demikian pula pakai nama Hasiholan. Iseng, saya cari pakai nama depan yaitu Budi. Nongol banyak, termasuk yang dalam database ditulis pakai katakana. Nama Rismond dicari dengan kata kunci, ditulis dengan katakana juga yang muncul nama orang lain. Maksudnya katakana itu tulisan Jepang kali ya. Saya pakai Sianipar yang keluar nama orang lain. Demikian pula pakai nama Hasiholan. Iseng saya cari pakai nama depan yaitu Budi, nongol banyak, termasuk yang dalam database. Nah ini tidak ditemukan ya nama Rismond, disertasi Rismond teman-teman. Dan ini dari postingan Facebook Bapak Hasanuddin Abdurrahman yang juga lulusan Jepang. Nah ini aneh nih teman-teman, kemana disertasi Rismond? Apakah ada atau tidak ada? Ini yang menjadi pertanyaannya kan. Nah tapi sampai di segmen ini gimana menurut kalian teman-teman terkait dengan dugaan ijazah palsu Rismond? Coba kalian komen di bawah ya. Dan selanjutnya kita akan melihat beberapa dokumen nih, beberapa dokumen ijazah dari Rismond. Nah ini mirip-mirip dengan ijazah yang tadi itu yang kuning itu ya. Nah ini diduga ijazah dari Rismond teman-teman. Nah tapi ini fotokopi dan sudah dikoreksi oleh senior-senior lulusan Jepang. Kita baca dulu koreksi-koreksinya apa ya. Bentar teman-teman, ini terlalu kecil nih. Aduh, bentar teman-teman. Bentar, sabar guys, sabar. Dalam waktu 6 bulan dari lulus magister, dari lulus master 24 Maret 2006 dan lulus doktor pada 24 Oktober 2006 adalah hal yang tidak masuk akal. Oh, berarti Rismond oh, ini yang di sebelah kanan ijazah masternya, yang sebelah kiri ijazah doktor. Master tidak ditemukan bahasa Jepang. Loh. Kok banyak kejanggalan nih di ijazah Rismond nih. Apa ini? Tidak ada bahasa Jepangnya. Wah. Berarti dia lulus, ijazahnya dikeluarkan yang master Maret 2006. Kemudian yang di sebelah kiri ijazah doktornya dikeluarkan Oktober 2006. Masa dalam setahun langsung 2 kali ini teman-teman? Langsung 2 kali dapat gelar gitu? Emang bisa? Bukannya 2 tahun 2 tahun ya? Iya kan? Ini date of. Wah, masa iya sih? Date of issue, berarti keluarnya kan ijazah ini. Ijazah master keluar 18 Maret 2006. Ijazah doktor keluar 24 Oktober 2006. Makanya ini ada koreksinya nih, dalam waktu 6 bulan dari lulus master 24 Maret 2006 dan lulus doktor pada 24 Oktober 2006 adalah hal yang tidak masuk akal. Yang nggak masuk akal sih, masa ya dalam setahun langsung 2 gelar ya kan? Apa percepatan dia teman-teman?